Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancari Ibu untuk tugas mata kuliah landasan pendidikan. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau boleh tahu, Ibu izin kenalan, nama Ibu siapa? Nama saya Trintan Dewi Sinta. Oh, Ibu Intan. Jadi nama panggilannya? Intan. Berarti Ibu Intan ya. Ibu profesinya di sini guru. Guru. Ya. Bidang mengajarnya di SMK 59 Sebagai guru produktif pemasaran, produktif pemasaran, bisnis daring dan pemasaran. terus dari pemasaran. Di instansi ini SMK negeri berapa Bu? Di sini SMK Negeri 59 Jakarta. SMK Negeri 59 Jakarta. Oke. Alasan Ibu memilih sebagai guru mata pelajaran produktif pemasaran di SMK Negeri 59 Jakarta, Bu? Saya pilih sebagai guru bisnis karena linear dengan kependidikan saya. Saya S1 pendidikan tata niaga, sekarang pendidikan bisnis. Jadi linear dengan pendidikan saya, dan saya tertarik juga dengan ilmu bisnis yang terus up to date. Ibu, menurut pendapat Ibu, apa sih pandangan tentang ilmu pendidikan? Ya, kalau menurut saya ilmu pendidikan itu kalau sebagai guru itu sebagai landasan ya, dasar bagaimana kita sebagai guru itu bisa mengajar. Jadi teorinya itu seperti apa, tipe anak itu seperti apa, dan teori belajarnya itu yang cocoknya itu gimana, dan metode mengajarnya yang tepat itu seperti apa. Kalau kita tahu ilmu pendidikan, insya Allah jadi guru juga akan lebih mudah dan lebih lancar buat mengajar. Bagaimana praktik penggunaan ilmu pendidikan dalam pendidikan ekonomi dan bisnis? Bagaimana praktik Penggunaan ilmu pendidikan dalam bisnis bisnis. Itu dia. Kalau misalnya dalam ilmu pendidikan kita kan tahu bagaimana cara mengajar tiap anak. Nah, kalau dalam berkesinambungan juga dalam dunia bisnis. Kalau dunia bisnis ya kita bagaimana nih bisnis yang berkembang saat ini, termasuk teknologi yang dipakai saat ini sama siswa, bagaimana pendekatannya ke siswa ini yang terbarunya seperti apa, dan bisnis apa sih yang lagi up to date seperti itu. Itulah pentingnya mengajar ilmu pendidikan. Dan apalagi juga kalau bisa mengajar bisnis ya harus tahu dasar ilmu pendidikan. Apa saja sih Bu materi yang sudah Ibu ajarkan dalam mata pelajaran bisnis kepada peserta didik? Materi-materi yang saya kasih terkait bisnis sama peserta didik banyak. Kalau saya kebetulan mengajar pemasaran online untuk kelas 11-12, dan untuk kelas 10 dengan kurikulum yang baru ini saya mengajar juga di fase E. Fase E itu mengajar pengelolaan bisnis, proses bisnis di berbagai industri, profil pekerjaan bisnis dan peluang usaha, terus materi tentang komunikasi bisnis, komunikasi dalam dunia bisnis. Dan materinya tentu saja kalau seperti pemasaran online tentunya tentang strategi pemasaran online-nya, terus teknologi yang dipakai saat ini, sosial medianya, e-commerce-nya, elektronik mobile-nya seperti apa, sampai ke afiliasi pemasaran dalam dunia digital. Apa saja nih faktor pendukung dalam mata pelajaran bisnis di SMK Negeri 59 Jakarta? Faktor pendukung kalau di sini, alhamdulillah di sini memang sudah ada lab ya. Jadi biarpun ya pemasaran online ya kita ada lab yang dan terfasilitasi oleh internet, dan juga harus up to date lagi. Adakah faktor penghambat yang Ibu alami selama proses pembelajaran di kelas? Jika ada, bagaimana solusi Ibu mengatasi permasalahan tersebut? Problemnya ya, karena saya pemasaran online, problemnya kan dari siswa ada yang gaptek ya istilahnya. Sekarang gap teknologi ya. Kalau hambatan seperti itu kita harus lebih detail lagi mengajarkan ke anak tersebut, detail lagi
Mungkin kalau yang terbiasa dengan teknologi mengajar sedikit udah langsung paham, tapi kalau yang gaptek harus lebih detail, harus lebih sabar, intinya sih sabar. Dan kalau ada hambatan seperti jaringan, cari solusinya. Atau mungkin ada siswa yang namanya teknologi, ada yang nggak punya laptop, ya mungkin penggantinya bisa pakai handphone sekarang. Bagaimana cara ibu dapat menerapkan nilai-nilai dari mata pelajaran bisnis itu kepada siswa sehingga siswa tidak hanya paham sekedar teori saja, namun dapat diimplementasikan materi bisnis di luar kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan karena memang bisnis yang saya ajarkan juga bisnis di SMK ya, kita kan SMK, sekolah menengah kejuruan, dan SMK itu ya pastinya harus lebih banyak praktek. Jadi teori memang 40%, kalau perlu saya bahkan 30% dan 70% memang langsung praktek. Jadi teori apa, pelajaran apa langsung dipraktekkan gitu. Lebih seperti komunikasi, teorinya apa langsung praktekkan. Kalau pemasaran online, teorinya apa dan langsung praktekkan. Memang 70% lebih banyak ke praktek. Jadi prakteknya pemasaran online dengan dunia saat ini. Ya saat ini yang lagi dipakai itu apa nih, teknologi apa, dan anak-anak digital saat ini kan banyak e-commerce ya, dan mulai sekarang kalau saat ini affiliate. Ya udah kita ikutin zaman yang saat ini ya, jadi ajarinnya tentang affiliate gitu. Jadi selain sesuai sama teori, sesuai dengan zaman dan sesuai juga dengan teknologi. Apa saja sih Bu media pembelajaran yang sudah ibu terapkan? Media saya kalau pembelajaran saya ya biasa kalau udah masuk kelas teori pakai PowerPoint, pakai prompter di kelas. Tapi kalau kurang paham juga ya siswa memang kan karena langsung praktek. Saya juga ada YouTube. Ya, jadi siswa silakan lihat YouTube saya. YouTube. Jadi ada tutorialnya yang biar lebih jelas ya di YouTube saya ya, walaupun ala kadarnya tapi akan lebih bisa di pause gitu. Kalau di kelas kurang mudeng atau mungkin saatnya dia lagi ngantuk atau belum sarapan atau kelewat ya lihat di YouTube, bisa di pause gitu, dijeda gitu. Apakah ada proyek akhir yang ibu berikan kepada peserta didik? Pasti saya dari yang sekarang kelas 10 kurikulum merdeka dengan kelas 12 sampai kelas 12 di bisnis, pastinya proyeknya harus bisa jualan. Dan kalau yang kelas 12 affiliate harus bisa promosi. Harus bisa promosi dan harus praktekin promosinya di medsosnya, di TikToknya, bikin video TikToknya. Jadi sesuai misalnya yang lagi up to date video TikTok tentang apa nih, ya udah ikutin. Apa alasan ibu menentukan pilihan proyek tersebut? Jadi yang sesuai zaman, karena bisnis dan ilmu pendidikan juga ilmu yang dinamis, ilmu yang sesuai dengan zaman, nggak bisa pakai cara-cara lama. Jadi kita harus ikutin teknologi yang ada, teknologi yang terbaru, dan yang dipakai saat ini juga sama segmen target pasar anak itu sekarang sekarang dipakai TikTok untuk promosinya, untuk komunikasinya pakai TikTok. Terus project untuk yang jualan di e-commerce-nya pakai Shopee, dan komunikasinya promosi langsung juga tetap. Bagaimana ibu penggunaan landasan psikologi dalam perkembangan mata pelajaran bisnis di SMK Negeri 59? Kalau landasan psikologi ya, waktu itu sebenarnya sudah dapat ya dari OIJ juga, kan ada mata kuliahnya. Dulu tuh psikologi perkembangan ya, dan memang kita sebagai guru harus paham psikolog anak itu seperti apa, tipe anak, dan berhubungan juga sekarang ini kurikulum merdeka itu memang juga dari awal tuh harus kita petakan tipe anak itu yang bagaimana nih. Tipe anak yang ada yang kategori cerdas, sedang, dan lambat belajar, ya kita harus sesuaikan standarnya. Bahkan kalau ada anak di sini juga ada anak disabilitas, dan ini pasti bisa dibedakan standarnya, cara mengajarnya sama, hanya standarnya kita. Jadi kalau anak normal itu kita kasih 90 dan dia dapat sebenarnya 90 kan ya. Tapi kalau anak yang disabilitas dia dapat
70 itu seharusnya sudah sangat bagus buat anak disabilitas atau anak yang kurang. Jadi kita harus tahu psikologi anaknya dan bagaimana nih dia ini saat dulu juga belajar ya dari WJ waktu sekolah itu, misalnya kalau anak sudah ngeliatin jam aja itu kan tandanya dia udah nggak betah, ngeliatin jamnya udah nggak betah, tanda anak kalau ngantuk, bengong. Nah kita harus refresh, apa perlu ice breaking, apa perlu pembelajarannya tidak harus di kelas, boleh di luar kelas. Jadi lihat psikologi anak-anaknya yang dominannya sedang apa. Terima kasih Bu Intan atas waktu yang telah diberikan. Saya Desti Arsari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.